Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kenikmatan pada kita pagi ini, sehingga kita masih bisa mengikuti majelis yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, acara Tarhib Ramadan di DPC Cibinong ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada qudwah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Syauri sebagai pembicara pada kali ini atau yang memberikan tausiah pada kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman DPC dan seluruh peserta pada pagi hari ini. Semoga langkah kita dari rumah, ini di rumah ya. Semoga kita bahwa sesuatu yang baik itu dimulai dari hal yang baik. Maka mudah-mudahan Tarhib Ramadan ini nanti menjadi pembuka yang terbaik untuk ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk pertanyaan kepada pentauji atau penceramah bisa dilakukan lewat chat ya. Tidak langsung, tapi dilakukan lewat chat. Nanti akan kita pilih 2 pertanyaan terbaik oleh tim yang akan kami sampaikan kepada Ustadz Sofyan Syauri untuk mendapatkan penjelasan. Dan 2 pertanyaan tersebut akan mendapatkan voucher Rp50.000 dari The Mewah. Kemudian ada lagi peserta yang pertama kali masuk pada pagi ini juga mendapatkan voucher dari tim panitia. Mari kita mulai acara Tarhib Ramadan ini dengan kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menyongsong keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk acara pagi hari ini, kami persilakan Ustadz Suha Sukriha untuk membuka tilawah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sinyalnya kurang bagus ya Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Di Ana bagus Ustadz Sofyan. Dari Ana bagus Antur. Di Ana bagus sih Ustadz. Normal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya ya. Di sini putus-putus. Oh. Siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Suha yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan Amin. mendapatkan
Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ketua DPC untuk memberikan sambutan. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua PGR Ustadz Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Anwar, maksimal waktu 20 menit. Silakan. Tes. Cek. Ya udah, kedengaran Ustaz. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati tentunya muwajih pada hari ini, orang tua serta guru kita semua, Kiai Haji Sofyan Sauri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan insyaallah dalam hidupnya serta keberkahan. Yang kami hormati para pengurus DPC PKS Kecamatan Cibinong, para asatid, yang kami hormati juga seluruh ketua ranting se-Kecamatan Cibinong, Suaranya. para panitia pada acara pagi hari ini, serta seluruh kader, seluruh anggota PKS Kecamatan Cibinong yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili Ketua DPC Ustadz Faisal Hapsa ya, yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir membersamai kita semua karena beliau berhalangan. Ya. Insya Allah saya diberikan tugas untuk memberikan sedikit sambutan. Alhamdulillah, tentunya waktu begitu cepat tidak terasa ya. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Ya. Artinya tinggal beberapa hari lagi, ya, kurang dari berapa, 12 atau 13 hari lagi ya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang tentunya sangat kita nanti-nantikan sebagai orang Islam. Apalagi kita mengaku diri kita beriman. Karena bulan yang sama-sama kita ketahui bahwa insya Allah bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadillah, sudah sering sekali ya kita mengikuti atau melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Namun tentunya kita sebagai orang beriman ataupun kita, apalagi kita sebagai dai, ya, sebagai kader, tentunya harus sudah mempersiapkan ya, segala sesuatunya untuk kita memasuki perlombaan, untuk kita memasuki kompetisi yang akan kita hadapi ini. Agar supaya tentunya pada saat kita memasuki bulan Ramadan, tentu kita sudah sangat siap, ya, kita sudah sangat siap mengikuti kompetisi tersebut sehingga kita bisa keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa yang insya Allah sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan dipaparkan dengan sangat luas oleh muwajih kita Kiai Sofyan Sauri LC. Ya. Temanya luar biasa, bagus sekali pada kesempatan pagi hari ini, menjadikan Ramadan ini berkualitas. Ya. Jadi tidak hanya
Ramadan ini hanya rutinitas saja, tapi yaitu tadi kita harus mempersiapkan agar supaya Ramadan yang nanti kita lalui itu betul-betul Ramadan yang sangat berkualitas. Ya. Baik itu persiapan hati, persiapan ruh, persiapan jasad, persiapan harta dan sebagainya, persiapan-persiapan yang lainnya. Ya. Agar supaya tadi ya, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita betul-betul sudah siap dan kita keluar dari bulan suci Ramadan betul-betul menjadi seorang pribadi yang bertakwa. Terlebih bagi seorang anggota, ya, bagi seorang dai, seorang kader, tentunya bulan puasa ini harus dijadikan sebagai bulan tazawud ruhi, bulan peningkatan ruhiyah kita. Karena insya Allah ke depan kerja-kerja dakwah kita tentunya memerlukan ruhiyah yang sangat kuat, ya, ruhiyah kedekatan kita dengan Allah yang sangat kuat, ya, sangat dekat. Karena kita akan menghadapi insya Allah medan-medan dakwah yang lebih terjal, yang lebih curam, ya, yang itu membutuhkan pribadi-pribadi kader, pribadi-pribadi anggota yang juga kuat, begitu seperti itu. Insya Allah akan dipaparkan begitu jelas nanti oleh Ustadz Sofyan Sauri. Ya. Saya menyampaikan mewakili Ketua DPC, ya, selamat mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Ya, semoga tentunya kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini, Tarhib ini juga sekarang lagi semarak, ya. Dan sekedar mengingatkan saja, DPD pun insya Allah akan melaksanakan kegiatan serupa. Insya Allah tanggal 10 April, ya, sudah di launching, sudah di agendakan. Semoga juga kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan mewakili Ketua DPC Ustadz Faisal Habsah. Lebih dan kurangnya Ana mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Anwar atas sambutannya sebagai wakil dari Ketua DPC. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tausiah oleh Kiai Haji Ustadz Sofyan Sauri. Kami mohon para peserta, jika ada pertanyaan, silakan ditulis di chat. Ya. Nanti akan kita berikan 2 voucher untuk penanya terbaik. Dan itu tergantung dari tim, ya. Nggak boleh protes ya nanti. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan ke Ustadz Sofyan Sauri adalah pertanyaan yang akan mendapatkan voucher dari tim. Kemudian ada lagi nanti 1 voucher kejutan mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta Tarhib Ramadan pagi ini, kita dengarkan tausiah dari Ustadz Sofyan Sauri. Bagaimana trik-trik kita menghadapi Ramadan ini sehingga kita berhasil menjalaninya dengan lebih baik dari yang selama ini telah kita lakukan. Tafadhol Ustadz Sofyan Sauri, kami persilakan waktunya. Tes suara? Sudah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita awali, mari sama-sama agar senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap alhamdulillah, usia kita
hampir mendekati Ramadan dan kita hampir setiap berdoa memasukkan permintaan kepada Allah dari 2 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Kita senantiasa memohon kepada Allah, minta diberi kesempatan tahun ini masuk ke Ramadan. Tentunya kita akan mempersiapkan tes suara. Cukup jelas, Ustadz. Baik. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini lebih kita siap ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Nanti kenapa di dalam Ramadan ini Imam Syafi'i selalu menyempatkan dan mengharuskan niat sebelum puasa setiap malamnya. Nah, ini artinya kesiapan di dalam menutupi kekurangan. Salawat sertakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengurus dakwah dari mulai ketua ranting dan para teks suara. Ada. Halo. Cek. Kadang-kadang putus-putus, Ustaz. Iya, itu dia. Sama, kesini juga sama dari situ. Ini banyak berebut kayaknya jaringan. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan. Nanti diingatkan kalau putus ya. Siap, Ustadz. Baik. Sekali lagi salat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin peserta Zoom, dalam rangka menyambut Ramadan, kita ingin sama-sama mengingatkan untuk meraih semaksimal mungkin, mempersiapkan diri agar target kita tercapai di Ramadan ini untuk mendapatkan keridhaan dunia akhirat dan kemenangan dunia akhirat. Baik kemenangan kehidupan apapun yang kita hajatkan, kemenangan siksa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara dan seluruh kader dakwah, kader dai Cibinong, memberi kesempatan saya bisa bertemu meski virtual insyaallah. Akhirnya sudah ma'ruf ya, sudah populer kata-kata marhaban ya Ramadan. Kita mulai dari situ. Kata-kata marhaban ya Ramadan, kita akan coba dari situ dulu masuknya. Di mana-mana kalimat ini terpampang, tertulis, bahkan sambutan-sambutan di mana tempat sudah ada kata marhaban ya Ramadan. Disiapkan tulisannya di buku tulisannya, pulpennya, kertasnya. Marhaban mengambil kata marhab, mim ro ha ba, marhab. Marhab itu punya 3 arti sekurang-kurangnya. Marhab. Marhab yang pertama adalah lapang, luas. Marhab itu artinya luas atau lapang. Marhab yang kedua artinya adalah tempat pengambilan bekal. Marhab itu tempat pengambilan bekal. Dan marhab yang ketiga adalah disebut tempat perbaikan. Kalau di kendaraan bengkel, tempat perbaikan. Jadi kalimat marhaban ya Ramadan, saya sambut engkau dengan lapang hati, saya sambut engkau dengan tidak marah, atau saya sambut dengan tidak menggerutu. Nomor pertama itu.
Marhaban ya Ramadan, saya sambut dengan lapang dada, lapang hati, senang, tanpa menggerutu. Emang ada orang menggerutu? Ya. Menggerutu itu biasanya negatif, tapi kadang-kadang bahasanya halus, tidak terasa. Contohnya, ketika orang sholat zuhur, mungkin telat waktunya, kemudian tidak lama lagi adalah terdengar azan asar. Dia akan mengatakan, subhanallah, sudah asar lagi. Baru saja zuhur. Nah itu kata itu menggerutuk namanya. Atau dibalik juga, atau mungkin pas juga, Masya Allah. Sudah mau Ramadan lagi. Puasa saja belum, sudah menghitung kapan dan tanggal berapa Lebaran. Itu namanya orang tidak siap untuk masuk Ramadan. Namanya menggerutu, tidak lapang dadanya. Sedangkan para sahabat bila masuk Ramadan ingin selamanya Ramadan. Kenapa sebabnya? Kita lihat nomor 2 dan 3. Di nomor pertama, akhifillah, sebelum masuk ke dalamnya, kita lapangkan dulu hati kita, sambut Ramadan dengan baik, ya, memaknya lapang hati dan tenang senang. Yang kedua, kata marhab yang kedua adalah tempat pengambilan bekal. Ya Ramadan, saya sambut engkau dengan lapang dada dan saya akan mengambil perbekalan di dalam Ramadan untuk setahun ke depan. Karena kami tahu, Allah memberitahu, Nabi memberitahu, para guru beritahu bahwa di Ramadan banyak perbekalan yang saya bisa ambil. Bekal ketakwaan, bekal kesabaran, bekal keselamatan, bekal yang melimpah-limpah tentang pahala, dan bekal-bekal lainnya yang ada di Ramadan. Kami akan siap mengambilnya. Jadi jangan hanya satu bekal kecil. Dan kita tahu di Ramadan itu siangnya seperti apa, malamnya seperti apa. Ada fadilah buka puasa, fadilah sahur, fadilah taraweh, fadilah banyak sekali fadilah. Saya akan ambil bekal itu di bulan Ramadan dengan penuh hati. Putus, Ustaz. Selapang-lapang yang ada karena Ramadan, marhatan berarti sedang diperbaiki lisan saya, diperbaiki telinga saya untuk mendengar yang thayyibah, berkata yang thayyibah, melihat yang thayyib. Artinya hal-hal ini adalah satu bengkel. Kemarin setahun banyak dosa saya. Kemarin setahun tidak terhitung kelepatan kehilapan saya. Saya akan masuk ke bengkel ini. Setelah saya lapang dada, saya akan ambil segala macam perbekalan selama setahun ke depan. Lalu saya akan coba berusaha menyelesaikan permasalahan yang buruk-buruk supaya saya bisa keluar Ramadan ada dalam kondisi bersih. Ini 3 saja sudah kelihatan, akhifillah, uktifillah, bahwasanya tidak sedikit orang yang menyambut Ramadan itu hanya sekedar kata-kata. Hanya sekedar aksi yang kadang-kadang belum tentu Allah nerima. Tapi semoga saja apapun dilakukan menyambut Ramadan, semua Allah terima. Namun tadi panitia mengatakan, ketua yang mewakili tadi, kemudian semua kita bersepakat bahwa tahun ini akan berusaha jauh lebih baik ketimbang tahun kemarin. Dan serempak di mana-mana, tidak hanya kita menyambut Ramadan luar biasa, hari ini kita kunci. Bahwa saya lapang dada tidak menggerutuk datang ke Ramadan, dan saya akan mengambil sebanyak-banyaknya bekal dari engkau hai Ramadan untuk bisa jadi bekal tahun ke depan. Dan satu lagi, saya akan siap masuk Ramadan ini untuk diperbaiki oleh keagungan Ramadan, oleh program Ramadan, oleh keutamaan Ramadan. Selesai sudah. Seperti itu tentang tarhibnya. Yang kedua, saya akan coba ingatkan buat kita dan kita semua mengingatkan sifatnya. Mohon maaf para ustadz, para ulama, para kiai, Cibinong luar biasa, gudang ulama, gudang ustadz. Saya hadir di sini tidak bermaksud menggurui, mengajari, enggak.
tapi lebih kepada keterlibatan kesamaan untuk sama-sama meraih Ramadan, diarahkan oleh para panitia penyelenggara, semoga berhasil. Yang kedua, targetnya apa puasa ini? Kita sambut besan, targetnya. Kita sambut Ramadan yang tadi lega hati tanpa menggurui, itu targetnya apa? Yang bisa catat di sini, dibacakan oleh Qori tadi, Ustaz kita, targetnya ada 2. Target Ramadan, target saum, target mengambil siang dan malamnya adalah 2. Allah yang mengarahkan. Rasul menjelaskan dalam hadis-hadisnya, ulama menunjukkan cara-caranya. Yang pertama adalah disebut tadi la'allakum tattaqun. Dicatat baik-baik, bukan sekadar ungkapan. Bahwa target Ramadan itu saya masuk ke dalamnya, saya mengambil bekal-bekal di dalam sana, ingin melakukan cara pengambilannya, diikat dengan tali Allah, diikat dengan tali sesama manusia, diikat dengan silaturahim, diikat dengan jamaah, diikat terus. Apa nih? Bekalnya kita ikat untuk tahun depan. Dari mulai menyambutnya sampai hari pertama Ramadan, apa kita lakukan, saatnya banyak waktunya kita akan masuk. Jadi sekali lagi, la'allakum tattaqun. Jadi begitu hebatnya Allah mengarahkan. Kenapa sebabnya? Jangankan 1 tahun Ramadan ke Ramadan. Dari zuhur ke asar aja. Berapa jumlah dosa kita? Yang lebih pendek lagi dari asar ke maghrib. Yang lebih pendek lagi dari maghrib ke isya. Tidak terhitung dosa kita. Maka masuk Ramadan gembira. Saya akan mengambil di sana bekal. Sebanyak-banyaknya lalu saya ikat dengan keikhlasan. Saya ikat dengan ketakwaan. Hanya apa? Saya ikat dengan aktivitas siang dan malam. Maka ini target dari Allah, diarahkan kita. La'allakum. Semoga kalian tergolong orang-orang yang takwa. Berarti apa? Target pertama, saya ingin diakui puasa ini. Target pertama, saya ingin lebih dekat dengan Allah puasa ini. Saya ingin lebih sunnah. Saya ingin lebih sunnah, menghidupkan sunnah. Dan saya ingin dekat dengan masyarakat. Dan masyarakat supaya juga ikut pada kebaikan-kebaikan yang kita niatkan hari ini. La'allakum tattaqun. Tanpa saya bahas panjang. Nanti kita akan dengar dari ceramah-ceramah tarawih. Tapi persiapan. Yang kedua, target puasa, target sahur, target siang dan malam Ramadan ini adalah la'allakum tashkurun. Ayat 183, la'allakum tattaqun. 184 Al-Baqarah, teknis penjalanan puasa. Ada yang batal karena safar, ada yang batal karena haid, karena nifas, ada batal karena sakit. Nah, silakan rusuh di sana, itu teknis. Tapi di ujungnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Maka puasa jauh lebih baik. Kenapa sebabnya? Kita lihat. Puasa hari ini baca Quran. Puasa hari ini ada tarawih. Puasa hari ini ada kebaikan-kebaikan. Begitu kita batal karena safar, alasan kita pulang kampung dan lain-lain, tidak dilarang. Nah, rukhsah itu dapat pahala juga. Tapi ketika mengganti di bulan lain, hanya puasa saja. Bagaimana doa buka puasa yang tidak sama dapat keberkahan puasa di Ramadan? Kita baca Quran juga di bulan lain. Tidak sama kelipatan pahalanya. Hanya memberikan kurma 11 saja di bulan Ramadan. Berapa? 70 kali lipat. Di bulan lain, kita nggak tahu. Apakah 1 atau 10 sesuai dengan niat kita. Maka Allah susipkan. Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Pengalaman pribadi saya. Naik pesawat dari Cengkareng. Kemana? Ke Jeddah. Karena saya mengambil rukhsah. Mengambil dibolehkan oleh Allah. Datang dorongan tukang pramugari menyodorkan kue-kue dan nasi-nasi. Kemudian yang lain pada diam. Sebelah saya juga diam. Saya udah niat gak puasa. Saya ambil. Lalu sebelah kiri saya makan, silakan makan. Saya makan. Nyesalnya bukan main. Nyesalnya bukan main. Ini adalah mungkin kita pernah mengalami yang pulang ke kampung mana-mana. Atau pernah juga mungkin selama hidup merasakan putus puasa kita di tengah jalan, bahkan diniatkan tidak puasa dari awal akan dibolehkan, tapi ternyata kita akan mengambil daripada kita harus mengganti dan tidak bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Wa antasumu khairul lakum, kata Allah. Maka puasa jauh lebih baik ketimbang harus batal, padahal masih bisa kita puasa kecuali sudah tidak mampu puasa dan sebagainya. La'allakum tashkurun. Semoga kamu syukur. Kenapa? Ayo akhirnya. Antum, saya, ukti, semua kita banyak berdoa kemarin.
sampaikan usia saya ke Ramadan. Allahumma hasil maqasidana. Ya Allah, luluskanlah, kabulkanlah segala maksud kami. Artinya apa? Minta. Begitu masuk, kita cuma biasa saja. Lebih sibuk menghitung baju ketimbang menghitung lembaran Quran. Lebih sibuk menggoreng macam-macam buat buka puasa lebih daripada zikir dan sebagainya. Bukan dilarang menyusun baju, bukan dilarang kita bersihkan buka puasa, tapi bagaimana kita akan mengambil jauh lebih baik dari tahun kemarin? Di mana kata-kata lakum tashkurun? Ada 3. Yang pertama, diberi kesempatan kita masuk Ramadan, syukuri. Sementara waktu yang sama ada orang yang sudah tidak bisa saum, tidak bisa taraweh, tidak bisa buka bersama di dalam arti kebersamaan jam dan sebagainya atau berjamaah. Kenapa? Sebabnya mereka sudah wafat. Mereka sakit. Mereka tidak mampu lagi karena tua. Mereka tidak mampu karena sebab nifas, karena sebab haid. Itu walaupun risah dari Allah. Ya kan? Kita pribadi syukur, ya Allah, terima kasih. Engkau sampaikan usia ini ke Ramadan. Saya akan mengambil sebanyak-banyaknya yang Allah siapkan, yang Engkau siapkan. Dari mulai la'allakum tatakun, sampaikan perbekalan siang malam. Dari tadarusnya, dari fadilah buka puasa, fadilah sahur dan sebagainya. Saya akan ambil sebanyak-banyak bekal ini karena Engkau mempersiapkannya. Syukur akhirnya, semoga sampai usia kita ke Ramadan. Sebab tahun kemarin ada orang yang saya saksikan wafat menjelang maghrib di hari pertama. Ada orang wafat ketika masa-masa terawih. Ada orang wafat 2 hari setelah masuk Ramadan. Kita, Allah alam, kita lagi antri. Namun demikian, seolah-olah kita masih akan mendapatkan Ramadan. Ayo, kita syukuri. Persiapan awal. Kita harus banyak syukur kepada Allah. Syukur bahwasanya nanti begitu masuk, alhamdulillah. Yang kedua syukurnya apa? Walitukmilul iddata. Sempurnakan bilangannya. Tadi apa? Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Di 185 walitukmilul iddata. Sempurnakan bilangannya. Apakah 29, 30, jangan nakal. Sama ikut yang lebaran, ikut yang duluan. Tidak boleh begitu. Sudah dihukumkan besok saum kita. Karena sana ada pimpinan. Terlebih kita adalah organisasi dakwah yang luar biasa, kuat, dan informasinya detik ke detik, menit ke menit, tidak akan pernah terlambat. Insya Allah. Apa? Walituk, alhamdulillah. Sampailah malam takbir. Atau alhamdulillah. Memulai masuk pertama. Mandi sebelum hari taraweh, hari pertama. Jangan kemana-mana, masuk masjid kita dari mulai sebelum maghrib. Ikut sholat maghrib, jangan keluar masjid. Ikut sholat isya, jangan keluar masjid, ikut taraweh. Kemudian keluar setelah taraweh. Ghafarallahu lakum adam. Allah akan mengampunkan dosa kalian. Itu orang yang mempersiapkan diri. La'alakum tashkurun. Ada apa? Liwalitukmil iddata walitukabbirullah. Karena kita bisa mengagungkan Allah setiap saat di waktu Ramadan, di waktu lain juga bisa. Tapi ternyata mengagungkan Allah di Ramadan, sekali lagi kita tidak perlu diajari lagi betapa kelipatan-kelipatan kemuliaannya. Nanti saya akan sampaikan satu hadis tentang kisah nyata tentang bagaimana Allah membalas kepada orang. Yang ketiganya iddah. 1. Walitukabbirullah ala ma hada. Hidayah, petunjuk, syukuri kita ada pada silsilatul da'i, ada pada mata rantai dakwah, mata rantai da'i, mata rantai orang-orang baik. Namanya mata rantai ngait kita. Semua ketarik, muter begitu. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin, ada yang mengarahkan, ada yang diarahkan. Dan saya bersyukur ada yang mengarahkan. Saya bersyukur punya guru. Saya bersyukur punya ikhwah, akhwat sekitar kita. Lebih-lebih kepada kelompok kecil UPA dan lain-lain. Alhamdulillah. Beliau-beliau ikhlas. Ini syukur. Hidayah datang dari berbagai penjuru pintu selagi orang memintanya. Maka la'allakum tashkurun. Mendengar tarawih, hadakum. Mendengar Quran, hadakum. Mendengar sahur, hadakum. Tarhim sekalipun mengumumkan imsak, hadakum. Luar biasa. Ini targetnya. Target sahur.
Akhifillah, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana caranya, cara mengambilnya. Mohon diluruskan bila saya silap. Saya ulang lagi supaya nyambung. Itulah kata marhaban. Ya Ramadan. Kalau di Arab itu Hilang. ucapan selamat pagi di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Hilang Ustaz Sofyan. Putus suaranya. Ya, sudah kelihatan. Suaranya Sudah Ustaz. Sudah. putus ya? Iya, tadi putus Ustaz. Putus. Iya, tadi putus. Ada. Sekarang sudah ada, sudah jelas sekarang. Baik. Saudara Villa, yang saya katakan tadi bahwa kalau di Arab itu Kalau online begini kendalanya. Ramadan Karim ucapan selamat. Suaranya? Iya, sudah masuk. Tes suara. Masuk lagi. Baik. Semoga lancar nih Pak, Masya Allah. Iya. Kemudian dicatat dulu ya, dicatat dulu tentang kegiatan Ramadan. Supaya nanti kita bisa masuk target mana yang akan kita capai. Akhirnya siang dan malam luar biasa Pak. Ya, ada daurah, ada buka bersama, ada tadarus, ada macam-macam. Kemudian 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Ada nuzulul Quran, dan lain-lain. Yang saya tanya adalah, sebenarnya mana sih yang paling utama dari utama-utama itu? Nah, saya bantu aja deh ya. Adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar.
Bisa baca Quran di tempat bulan lain bisa. Di bulan puasa juga sama. Semua ada. Tetapi nuzul Quran tidak ada. Maaf, nuzul Quran tidak ada. Pengambil dan dikunjungi, didatangi. Oke. Saya ingin tanya dulu. Maksud supaya nyambung. Menyambut bulan Ramadan. Berarti yang datang siapa? Simak baik-baik. Adalah Ramadan. Yang nyambut siapa? Kita. Berarti yang datang siapa? Kemana datangnya? Dan siapa yang datang yang paling dekat dengan kita? Kita coba masuk. Akhi fillah, saudari fillah. Itu yang saya baca ya di hadis. Setiap damah atau khutbah 2 pekan. Kita tambah sedikit. 2 pekan. Ketika naik mimbar, simak baik-baik dengan iman. Setelah tahmid macam-macam, menyampaikan harus siap. Atas akan terperanjat. Apa yang akan kita lakukan ya Rasulullah? Atakum sarusyam. Banyak hadis ini. Seakan Nabi yang ringan. Atakum datang kepada kamu. Berarti kita menyambut. Sahabat terperanjat. Ada apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ini puncak. Fihi lailatun. Di dalamnya ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Rasul dalam khutbah ini dia menyampaikan bahwa Ramadan itu banyak bekal. Ada bekal. Tapi ketika kesempatan ini Rasul mengatakan akan datang kepada kamu, ayo sambut. Yaitu bulan puasa yang pada bulan itu ada satu malam. Bukan satu malam. Fihi lailah. Di dalam malam itu ada Lailatul Qadar. Berapa lama tuh kalau semalaman penuh? Atau 12 atau 6 jam? Enggak, akhirnya. Dia datang sebentar saja. Nah, kemudian Rasul menyampaikan karena Lailatul Qadar yang akan datang kepada kita, bukan kita yang mendatanginya, kita tugasnya menyambut. Nah, saya tanya sekarang, kira-kira Lailatul Qadar itu datangnya ke siapa? Saya sampaikan dulu. Hadisnya, atakum min alfi syahrin fa alaikum bi arba'i khisalin. Untuk menyambut Lailatul Qadar itu ada 4 perkara yang harus dipersiapkan. Siapa yang mau dihinggapi, didatangi oleh Lailatul Qadar, siapkan 4 perkara. Saya baca lagi, tahu bihima rabbukum wa ankum anhuma. Amma khoslatani allati tardawna bihima rabbukum fa syahadatu alla wastaghfiru. Banyaklah orang kalian dengan 4 hal. Nomor 1, 2. Nomor 2, 4 hal yang harus kalian persiapkan agar kalian dikunjungi Lailatul Qadar. Maka persiapkanlah. Ketika antum melihat bagaimana besar datang, berapa bulan persiapannya, begitu mendekati hari apa persiapannya, begitu 2 hari lagi persiapannya, begitu hari H seperti apa persiapannya. Adakah kita lebih sibuk akan kedatangan Lailatul Qadar persiapannya? Maka Rasul mengarahkan 2 pekan sebelumnya. Ambil 2 dulu dari nomor 1. Nomor 1 ada 2, nomor 2 ada 2. Nomor 1 ada 2 apa? Rasul mengatakan, yang saya baca di sini adalah fasyahadatu an la ilaha illallah. Maka engkau katakan la ilaha illallah. Yang keduanya apa? Wa tastaghfirunah.
dan banyaklah istighfar. Jadi orang yang akan kedatangan Lailatul Qadar, dia menyambut pertama kali adalah dengan tauhid, yang kedua dengan pembersihan dosa, istighfar. Jadi gini, coba dibantu artinya. Halo, suaranya masih siap? Suaranya gimana? Sekarang sudah bagus tapi agak goyang. Gimana suaranya? Agak goyang. Halo? Agak meresap. Ada suaranya? Ada, sekarang ada. Sekarang bagus. Iya, lumayan. Ada yang terima nggak? Ya, saya ngomong sendiri nggak ada yang nyatet. Bagus ya, ada ya. Kadang-kadang gemeresap. Waduh. Sayang. Jadi untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Lailatul Qadar itu adalah Rasul menyampaikan tauhid dan istighfar. Jadi gini, akhirnya semoga suaranya masih masuk ya. Akhirnya kalau ada tamu yang Lailatul Qadar kan tamu yang terlalu mulia, hebat sekali lah. Dia datang sebentar mengunjungi orang yang dikehendaki. Anggap kita ini sedang menjemput tamu di bandara. Tamu agung dan ribuan orang datang ke bandara. Jadi Lailatul Qadar datang, ribuan orang menyambut. Yang bisa menyambut tentu yang puasa kan. Nah, yang bisa menyambut yang puasa. Sekarang persiapannya. Tamu agung itu datang, kita menjemput ramai-ramai. Menjemput. Begitu turun, kelihatan yang datang itu. Boleh direspon ya. Yang ada melihat dia. Pertanyaan saya. Kira-kira dia melihat kita enggak? Halo? Halo? Ada suaranya? Ada Ustadz, ada. Ada. Dia datang, tamu agung, kita ribuan melihat ke sana. Kita melihat dia. Dia belum tentu melihat kita. Sudah ada persiapan ya. Akhirnya semakin dekat dia datang. Karena Tuhan nanti kan tanggal ganjil, kata nanti kita dia datang. Kita melihat dia. Dia belum tentu melihat kita. Terus dia makin mendekat dan senyum. Dikira senyum ke kita. Dia senyum kepada dia kehendaki. Yang siap dikunjungi hatinya oleh Lailatul Qadar. Maka Rasul mengatakan, jauh persiapannya, jangan di bulan Ramadan persiapannya. Sebelum Ramadan, bertauhid, ucapkan sebanyak-banyaknya. Selalu memegang tasbih orang-orang saleh. Selalu, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illallah, jauh sebut perbanyak zikir, la ilaha illallah, dan perbanyak taubat. Kita lihat sekarang. Dia senyum. Belum tentu ke kita. Kemudian, makin dekat lagi. Dia melihat, dia senyum, dia ngajak bicara. Tidak semua orang ternyata diajak bicara dan diajak senyum sama tamu ini. Akhirnya, walaupun dia senyum, walaupun dia diajak bicara, belum tentu singgah ke rumah dia. Rumah kita itu adalah hati kita. Hati kita yang dibersihkan dari kotoran-kotoran kemusyrikan dengan tauhid dan kotoran-kotoran dosa yang tadi itu, maka jauh-jauh hari para sahabat berucap la ilaha illallah kemana-mana di tempat, astagfirullah wa atubu ilaih, terus sampai masuk Ramadan dan siap kedatangan tamu bernama Lailatul Qadar. Itu persiapannya, Alhamdulillah. Persiapan nomor satu ya. Nah, kemudian yang saya ingin coba sampaikan sekarang adalah tentang la ilaha illallah. Nah, adakah terjemahnya begini? Yang asik kan gini terjemahnya. La ilaha illallah, tidak beribadahlah kepada Allah sebaik-baik ibadah. Nggak begitu. Karena memang kita sedang beribadah. Karena orang beribadah belum tentu bersih. Dalam kondisi tertentu dia bisa musyrik. Gitu. Maka Rasul mengatakan, bertauhidlah kalian dan beristighfar. Maka buat kita sekarang,
kesempatan baik masih ada, belum masuk Ramadan, nasihat Rasul kepada sahabatnya, sahabat merespon dengan baik dan ucapan dua tadi, la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, begitu. Astagfirullah, ada kata-kata minta ampun, ghafarun, ghafurun. Allah innallah ghafurur rahim. Ghafar. Kenapa sih? Nah, ada kejadian. Ada kejadian yang sangat langka kita dengar. Ketika di Mekah sudah tidak ada perang lagi, sudah aman. Wa man dakhala kana amina, aman sudah. Tiba-tiba ada orang datang ziarah ke Mekah di masa Rasul. Lalu orang ini tawaf dan tidak kenal yang mana Nabi Muhammad, yang mana sahabat Nabi Muhammad, tapi dia udah Islam, terlalu jauh dari pedalaman. Jadi masa Rasul pun tidak semuanya kenal Nabi Muhammad, karena jaraknya jauh. Masuk Islam dan seterusnya. Datang dan tawaf. Tawaf kita tahu Ka'bah 4 pojokan, 4 rukun. Nah, dia mulai dari Hajar Aswad di depan, dia berucap gini, alhamdulillah. Setiap kali di pojokan itu dia mengangkat tangannya, ya Karim. Masuk nggak suara saya? Masuk ya? Halo? Masuk, Ustaz. Masuk, baik. Ustaz, Ya Karim. Di belakang ada orang menyambutnya. Ya Karim, dengan merdu suaranya. Masuk pojokan lagi. Ya Karim, pojokan Ka'bah rukun. Ya Karim, 2. Pojokan ketiga, ya Karim. Ya Karim. Pojokan keempat rukun Yamani. Ya Karim. Ya Karim. Dia mendekati ke Hajar Aswad, maka memulai lagi putaran kelimanya. Ya Karim. Ya Karim. Dia marah orang ini, membalik ke belakang, melihat orang yang menyambut ya Karim tadi. Hai, kamu ngeledek saya, bilang ya Karim ngikutin. Tidak, kata yang belakang. Tidak. Akhirnya apa? Marah dia. Dia nunjuk ke orang ini. Seandainya muka kamu tidak bercahaya, saya akan adukan ke Nabi aku. Karena engkau mengganggu aku, bilang ya Karim. Saya akan adukan. Apa? Kalau muka kamu tidak bercahaya, saya akan adukan ke Nabi aku. Maka yang tadi itu nanya, kamu siapa, dari mana? Saya dari ujung sana yang tidak pernah datang ke sini. Saya bangga masuk ke Ka'bah ini, lalu saya tawaf. Terus kamu bilang mengadu ke Nabi kamu? Iya. Kamu sudah kenal Nabi kamu? Kenal, Muhammad. Sudah pernah berjumpa? Belum. Saya Muhammad. Saya Nabi kamu. Wow, kaget sekali. Kalau tidak mukamu cahaya, akan adukan ke Nabi aku. Ditanya berikan, siapa Nabi kamu? Muhammad. Sudah pernah ketemu? Belum. Saya Muhammad, Nabi kamu. Langsung orang ini memeluk perut Nabi Muhammad. Tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Subhanallah. Saking gembira senang. Akhirnya Jibril datang. Katakan, hai Muhammad, kepada orang ini, dia belum dapat ampunan dari Allah. Kenapa? Dia hanya menyebut kemuliaan aku. Akhirnya Jibril naik lagi, disampaikanlah oleh Rasul kepada orang ini, kalian tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena kalian tidak pernah menyebut nama Allah sebagai pengampun. Hanya ya Karim. Akhirnya apa? Dia malah marah lagi. Seakan tuntut Allah yaumul qiyamah nanti. Kalau Allah tidak mengampunkan saya, buat apa dia punya nama sifat Ghafir? Menyebut nama Ghafir. Buat apa dia punya sifat Ghafir kalau dia tidak mengampunkan hambanya? Akhirnya Jibril turun lagi, diperintah Allah, hai Muhammad, sampaikan kepada orang itu, dia sudah dapat ampunan karena dia meminta maaf kepada aku dengan sifat aku Ghafir. Hai hamba, Allah telah mengampunkan, dan Jibril datang kepada aku menyampaikan bahwa Anda telah diampunkan dosa karena sebab menyebut nama sifat Allah Ghafir. Baru gak? Masya Allah, kalau kita lihat tentang dahsyatnya istighfar, benar-benar kita istighfar sebelum masuk Ramadan. Jangankan masalah Allah mau, Allah sangat senang di atas tadi. Yang Allah senang dari hambanya adalah ucapan tauhid, la ilaha illallah,
Yang keduanya adalah beristighfar. Itu yang disenangi Allah. Maka kita buat senang Allah. Kita buat senang Allah agar Lailatul Qadar berkunjung kepada kita. Itu dia targetnya. Yang kedua pertama ini adalah kita berucap sesuatu yang Allah sangat senangi, yang Allah sangat ridhoi. Maka seolah-olah kita mengatakan, buatlah Allah suka dan ridho pada kita. Dengan ucapan apa? Tauhid dan istighfar. Nah, inilah tentang kejadian yang di masa sahabat, di masa tabi'in juga banyak tentang fadilah, bahkan sampai kepada kita tentang fadilah istighfar. Bahkan ada ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ila ajalin musamma. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan, kapan saja orang beristighfar, itu tandanya Allah sangat senang kepada orang ini, dan Allah akan berikan kesenangan kepada orang ini. Terlebih Ramadan, dia berhak disinggahi oleh Lailatul Qadar. Kita lihat apa keutamaannya. Di dalam ayat ini dikatakan wa astaghfiru, kalau kalian beristighfar, wa tsumma tubu, kemudian bertaubat. Istighfar kenapa? Istighfar itu mengucapkan astagfirullah, menyesali, tidak mengulangi, dan meminta maaf. Sedangkan wa atubu, taubat adalah kembali. Orang sedang berdosa, ada sedang jauh dari Allah. Maka Allah sedang jauh dari dia. Kata Allah, kesini. Tabah, kembali. Maka wa atubu, kembali kepada engkau. Orang yang bertauhid. Terus la ilaha illallah. Lalu dia beristighfar, perintah Rasul yang tadi itu. Dan itu adalah dua kata yang paling disukai Allah, paling disenangi Allah. Maka buatlah kata Rasul sesenang-senangnya Allah kepada kita, dan hati kalian bersih. Ingat akhirnya, selama setahun, debu-debu di sini tentang kotoran dosa sangat banyak. Ternyata Rasul menyampaikan yang sangat ringan, ucapkan tauhid, dan bertaubatlah kepada Allah. Apa yang tadi? Sekurang-kurangnya 3. Orang yang biasa taubat dan zikir akan diberikan sekurangnya 3 hal atau 4. 1, yumatikum mataan hasan. Kalian akan diberikan kehidupan yang senang. Berdoa ini senang, akhirnya. Mengajak kebaikan kepada orang itu senang, akhirnya. Kenapa? Orang yang menggerutu, diam aja, tidak dakwah, itu pertanda orang kurang taubat. Kurang tauhid. Kalau orang banyak bertauhid, terus menyebut tauhid, kemudian dia bertaubat, senang dakwah ini. Kenapa? Karena disenangi Allah. Allah akan berikan kehidupan yang tenang, yang senang. Sampai kapan lagi? Ila ajalin musamma. Sampai tidak dibatasi waktunya. Di akhirat pun demikian. Di dunia diberikan ketenangan. Maka orang yang rakus jabatan, rakus satu posisi, itu tidak akan pernah tenang hatinya. Dan tidak akan pernah senang dirinya. Selalu di benaknya apa? Maka kita lakukan seperti di awal tadi. Sarapan dada kedatangan ke Ramadan, aku akan habis sebanyak-banyak bekali sarapan servis hati ini. Lalu Rasul mengatakan, ucapkan tauhid, ucapan istighfar, kalian akan bersih hati. Dia yang berhak tidak dikunjungi oleh Lailatul Qadar dan akan mudah berpuasa. Apalagi kata Allah, yumatikum matan hasan, Allah akan berikan ketenangan tersendiri. Apalagi tenang hatinya, kekayaannya ada, hartanya ada, turun yang banyak, hebat lagi. Allah akan berikan ketenangan. Kalau orang la ilaha illallah ila ajalin musamma, tidak terbatas waktu sepanjang. Ayo kita lihat rumah tangga, kenapa banyak cekcok, banyak tangkar dan sebagainya. Padahal doa orang lain, semoga sakinah mawaddah warahmah. Salah. Sakinah itu adalah casing. Sakinah itu casing. Sakinah itu casingnya. Isinya itu mawaddah warahmah amanah. 3. Sakinah itu casing. Sakinah. Tenang. Jiwanya. Tenang. Rumah tangganya. Tenang usahanya. Mana modal tenang itu? Sakinah. Sakinah. Mawaddah. Rahmah. Amanah. 3. Ini katakan mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat.
Bisa saja kasih sayang tidak ada, karena memang kurang ibadah. Bisa saja dia tengkar, karena memang kurang zikir, kurang tahu. Satu lagi, amanah. Nah, di sini Allah akan berikan ketenangan. Sekali lagi, akhirnya, sambut Ramadan ini tidak sekedar seperti tahun lalu. Tahun lalu bagus. Kita tanyakan sekarang. Bagaimana caranya puncak Ramadan itu Lailatul Qadar? Akhir Ramadan Syawal. Puncak Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kata Rasul supaya dikunjungi rumah kalian? Supaya dikunjungi rumah kalian, rumah itu adalah hati. Adalah orang-orang yang siap menghias, membersihkan, terus kotoran ini keluarkan, dia berhak senyum, berhak bicara, dan berhak singgah, kemudian balik kepada Allah. Ini adalah salah satu kesiapan kita. Sekali lagi, tidak menafikan kehebatan-kehebatan pada bulan Ramadan, tentang berapa kali menghatamkan Quran harus diraih, berapa kali kita memberikan sedekah dan lain-lain, dan seterusnya lah. Apalagi ada panitianya di kita luar biasa. Tetapi materi yang diberikan kepada kita saat ini adalah bagaimana kita dengan keluarga, dengan pribadi kita, dengan jamaah kita, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ada keinginan mencapai sesuatu yang gaib, kita tidak tahu datangnya pun tanggal berapa, karena banyak kesalahan yang kita dapatkan di lapangan. Mereka bukan salah, tapi mungkin ilmunya keliru atau gimana. Juga saya mengatakan keliru, ya. Tetapi begini, kenapa pengumuman Lailatul Qadar itu diumumkan pada tanggal 15 Ramadan, pada tanggal 20 Ramadan? Pengumuman tanggal 27 kita merayakan Lailatul Qadar. Kita akan ceramah dan sebagainya. Silakan ibu-ibu bikin makanan, konsumsi. Tidak salah, tetapi ya Allah, persiapannya itu bukan sudah masuk, kata Rasul. Persiapan menyambut Lailatul Qadar itu, puasa itu bukan waktu masuk Ramadan. Sebelumnya, Rasul menitipkan 2 pekan sebelumnya, bersihkan hati kamu, supaya Lailatul Qadar singgah di rumah kamu, artinya hati kamu. Yang bisa menjemput Ramadan dan kepada orang puasa. Gitu. Kita tidak hanya puasa, hanya menjemput saja. Silakan masuk, kita cuek. Silakan masuk, kita tidak perhatian. Enggak. Silakan masuk, kita santun dengan tamu ini. Kita sambut. Maka masuk Lailatul Qadar kepada jiwa kita ini, kapan kita tidak tahu tanggal berapa, jam berapa, dia malam apa. Al-Quran sudah menjaganya. Hatta matla'il fajr. Dari mulai maghrib sampai akhir syuruk. Atau hatta matla'il fajr. Sampai tersingsing matahari dan sebagainya. Ini adalah kesiapan para sahabat dari tausiah Rasulullah SAW dalam penyambut. Supaya kita bersih. Dan bisa menyambut dan seterusnya. Nah, inilah akhirnya nomor pertama itu, bahwa istighfar harus diucapkan jauh-jauh hari. Maka insya Allah ada fadilah-fadilah lain. Bagaimana Allah mengabulkan doa sebelum buka puasa atau pas azan dan sebagainya. Itu mungkin lain lagi judulnya ya. Karena kita judulnya adalah bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Sehingga di keluarga kita tenang. Karena mawadah tadi. Satu lagi ya. Yumatikum matan hasanan ila ajalin musamma, sampai waktu yang batas. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan orang ini yang banyak tauhid dan istighfar, Allah akan berikan keunggulan, keistimewaan, kemenangan. Kita diamanai sekarang untuk memenangkan dakwah, memutihkan hati, memutihkan Jabar, memutihkan Bogor. Kita minta di Ramadan ini sekarang maksimal kepada Allah. Minta putih keluarga kita hati, anak-anak kita. Minta diputihkan. Terus putih ini bukan sekedar warna yang jaket, bukan warna pecinya saja. Tetapi yang paling penting adalah kita minta, kita ambil Ramadan ini perbekalan yang ada Ramadan supaya putih. Persiapannya jangan dadakan. Persiapannya jauh-jauh hari. Maka untung panitia penyelenggara tidak dadakan, bahkan jauh-jauh hari. Semoga bisa meraih. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua ada 2. Yang kedua ada 2 ini adalah kata Rasul, jangan tidak harus diraih. Begitu kata Rasul. Jangan tidak, bahkan harus diraih. Amma
allatani la ginan ankum anhuma fatasaaluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Wa ta'udzu pakai za ya. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang dua, nomor dua itu ada dua. Nomor satu ada dua. Nomor satu, la ilaha illallah dan istighfar. Nomor dua ini kata Rasul, jangan tidak. Harus diambil. Kata Rasul begitu. Apa itu? Kata hadis tadi adalah tas'aluna ajan. Saya ulang lagi hadisnya. Yang kedua ini apa? Lagirankum anhuma fatasa'aluna Allah al-jannah. Yang keduanya adalah wa ta'udzuna bihi minan. Yang kedua ini di setiap waktu kita minta sorga dan minta dijauhkan neraka. Begitu masuk Ramadan lebih kencang lagi. Minta sorga, minta dijauhkan dari neraka. Jadi ada 4 untuk bersih, bisa dihinggap, bisa dikunjungi hati kita oleh Lailatul Qadar. 1 tauhid, yang keduanya istighfar, yang kedua minta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Minta terus. Saya tanya kepada antum. Antum mau masuk surga yang mana? Mungkin ada yang menjawab Firdaus, Royan. Malu nggak ngomongnya? Sudah setinggi apa amal kita untuk minta Royan dan sebagainya? Gak apa-apa, saya minta saja. Rasul di hadis ini tidak menyebutkan jenis dan nama surga. Tapi mintalah surga. Gitu. Mintalah surga. Dan minta dijauhkan neraka. Oh iya, pantas. Nah, sekarang gini. Istighfar itu adalah untuk menutupi segala hal keaiban di dunia itu. Diampunkan dosa dan menutupi. Ditutupi. Seandainya dibuka aib kita oleh Allah. Nauzubillah. Nggak akan sanggup kita melihat. Istighfar ditutup. Layaknya ibu-ibu yang ada di mana di Zoom ini, itu ada baju di rumah ibu yang sangat ibu senang makainya, padahal usianya sudah lebih daripada 2-3 tahun. Yang baru ada tapi nggak enak dipakai. Tapi yang itu tuh yang sudah 2 tahun, setahun enak dipakainya. Padahal kancingnya udah hilang 1, sobek. Ya apa itu daster. Enak banget dipakainya, adem katanya. Adem itu terus dipakai ke dapur, di mana-mana. Ibu habis acara ini pulang ke rumah salin baju pasti daster lagi. Padahal udah bolong. Nah, ketika ibu pakai daster, datang tamu akrab kita, masuk ke rumah kita, saya punya keyakinan pasti ibu menutup lebih awal ada yang bolongnya. Nah, ditutup namanya. Nah, istighfar itu menutup. Semua ditutup keaiban oleh Allah, maka Lailatul Qadar akan datang ke rumah kita yang bernama hati, itu istighfar. Nah, sekarang setelah itu lanjutkan. Minta sorga dengan tangisan. Apabila antum, anak, dan ukhti fillah bisa menangis ketika meminta sorga, tangisan itu air matanya tidak akan pernah hilang. Allah kumpulkan tangisan kita itu air mata. Dikumpulkan sedunia manusia yang pernah meminta sorga atau minta ampun pada Allah, air mata nggak hilang. Di kita kering, tapi tetesannya dikumpulkan oleh Allah. Kapan akan dijemput oleh kita? Ketika di padang mahsyar, tiba-tiba ada api yang hitam mengejar orang-orang beriman. Mengejar orang beriman. Semua nabi nggak sanggup menghadapi. Panik lari sana sini. Nabi Muhammad berada di depan. Kemudian meminta agar api ini menjauh. Datang malaikat mengantarkan 1 gelas kecil, bejana, isinya air yang tidak penuh. Lalu mengatakan, ya Muhammad, masukkan air itu, tanganmu ke air itu, percikan ke api yang begitu besar, mati dia. Ketika mati itu, Rasul bertanya, air apa seistimewa ini? Sudah sedikit, bisa mematikan api yang besar. Apa jawaban Jibril kepada Allah, dari Allah, adalah mata air umatmu ketika di dunia meminta kebaikan. Minta surga. Yang kedua, minta dijauhkan dari neraka. Akhirnya, neraka. Kemudian di surat lain, Al-Imran ya, 185. Al-Imran 185. Itu di ujungnya, faman zuhziha anin nar faqad faz. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Parkir sedikit lagi, sedikit ke atas lagi sebelum ayat ini. Akhir tadi ya. 1,
Allah akan berikan keutamaan, kesenangan dunia akhirat. Yang keduanya tidak berbatas waktu. Yang ketiga akan diberikan keunggulan, kemenangan. Kita minta Ramadan menang dakwah. Ini ancamannya sedikit. Wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Kalau seolah-olah gini, kalau kalian tidak tauhid dan tidak istighfar dan tidak minta keunggulan, keutamaan dari hasil produksi ibadah kamu, fa in tawallau, kalau kalian berpaling dari semua itu, inni akhafu, pasti dibela. Aku sangat takut kalian akan mendapatkan azab yang besar. Aku sangat takut sekali kalian ada dapat azab yang besar. Lihat, supaya tidak ada azab yang besar, ambillah tausiah Rasul tadi, tauhid yang bersih, istighfar yang bagus, mintalah surga. Wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir, ada yang besar. Oke, sekarang Cibinong, Citerep. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Luar biasa. Kalau bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, ainal mafar, mau lari kemana kita? Bumi sekarang ini masih kenal orang, kita ada gempa, masih banyak orang nolong. Mau lari kemana? Nanti ada bayaumin kabir, ada yang sangat besar, mau lari kemana kita? Maka persiapan para panitia menyelenggara ini mengajak kita persiapan menyambut Ramadan bukan sekedar tanggal 1 sampai 30 indahnya saja, jumlahnya saja, tetapi bagaimana caranya kita mudah beribadah, mudah baca Quran, mudah berinfak sedekah, mudah mengambil Quran sebanyak-banyaknya, dan siap dihinggapi, siap dikunjungi oleh Lailatul Qadar. Baru deh, faman zuhziha anin nar, sudah minta ya Allah surga, minta taubat sudah, tetapi ternyata di akhir masuk juga neraka. Faman zuhziha, diumpamakan meja itu ada gelasnya, digoncangin dikit ya tumpah gelasnya atau keluar airnya. Nah, orang yang pernah meminta ke surga, minta taubat, masuk neraka juga. Allah goncangkan neraka itu pada keluar dari neraka dan dimasukkan ke surga. Luar biasa, Pak. Tetap dibela oleh Allah, tetap ditunjukkan sama Allah, tetap Nabi Muhammad menjaga kita dan seterusnya. Ini bukan bab syafaat, tetapi bagaimana hilang suaranya, Ustaz. Ramadan. Ketika paman zuhziha digoncangkan itu neraka. Asa ya? Kenapa? Terus ya, Terus. masuk lagi. Ya, oke. Masuk lagi. Cek. Ada suara? Yes, Ustaz. Ada, Baik. Ustaz. Baik. Saya tutup. Yang masih ada orang tua minta minta ridho orang tua. Ingat ya, orang tua usianya terbatas. Untung yang masih ada orang tuanya bisa minta ridho. Yang sudah tidak ada orang tuanya, tugas kita mendoakan beliau yang sudah wafat. Demikian Ramadan itu singkat. Hitungannya 29-30 hari. Mumpung ada Ramadan, minta apa? Nah, minta dikunjungi oleh Lailatul Qadar, maka persiapannya bagaimana? Singkat ini Ramadan. Orang tua kita singkat, 70, 80 meninggal, nggak bisa lagi minta ridhonya. Nah, sama Ramadan ini disambut banget. Bagaimana minta ridho orang tua kita persiapkan. Datang ke ibu kita, bawa oleh-oleh yang dia sukai, bawa baju yang dia senangi. Luar biasa senang ibu kita sama kita. Nah, jangan sampai dimarahi kita. Murka, nggak puasa sekedar nahan lapar. Ya,
Dapat apa Ramadan? Ini untung panitia menyiapkan diri. Maka kita beruntung juga diikuti sertakan seperti ini. Ramadan singkat, ibu kita berkata singkat, meninggal sudah. Ramadan pun akan hilang. Apalagi kalau bicara keutamaan doa malam takbir, seumpama ada nanti kita zoom di ujung-ujung Ramadan. Masya Allah. Jangan sampai ditinggalkan Ramadan tanpa ada apa-apa. Ditinggalkan sama orang tua tidak mendapatkan ridhonya. Ditinggalkan Ramadan nggak dapat qadar, nggak dapat nuzul Quran, nggak dapat fadilah banyak-banyak yang baca Quran. Nah ini saya tutup bahwa Ramadan itu singkat tanpa dipersiapkan jauh-jauh hari. Kita akan ngelamun, kita hanya buang waktu. Bahkan kita pernah mendengar satu tausiah yang kehabisan waktu Ustadz menyampaikannya. Ramadan segalanya berpahala baik. Qurannya baik. Jangankan itu. Tidurnya saja dapat pahala. Yang diingat yang ujungnya saja. Tidurnya saja. Nggak boleh duduk, tidur. Nggak boleh berbaring, tidur. Di mana-mana tidur. Itu tidak salah. Tetapi rugi sekali. Maka bagus panitia penyelenggara persiapkan bagaimana Rasul menyiapkan sahabat-sahabat yang Ramadan ini. Akhirnya akhirnya ini yang dapat saya sampaikan bahwa Ramadan datang itu bukan sekedar dia datang kemudian ninggalin, tetapi kita sambut sampai malam takbir. Apa yang kita lakukan? Bahwa Lailatul Qadar kita tidak tahu tanggal berapa. Walaupun ulama mengatakan malam ganjil, ada mengatakan 27, tapi Rasul menjaganya sejak awal Ramadan dan menyingsingkan pakaian bajunya ketika malam 20 sampai malam takbir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan ini pasti banyak salahnya. Namun demikian tujuan kita adalah ingin kebersamaan menyambutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sofyan atas tausiahnya. Semoga kita yang mendengarkan bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk dalam Ramadan ini, sehingga kita bisa mereguk perbaikan-perbaikan dan kita bisa perbekalan-perbekalan yang kita perlukan untuk 11 bulan ke depan, untuk menjumpai Ramadan yang ke depan. Ustaz Sofyan, ini ada satu buah pertanyaan di Kumahat. Begini pertanyaan Ustaz Sofyan. Bagi para umat, diulang. Oke. Bagi para ummahat, selain ibadah Ramadan, ada banyak. Putus suaranya. Putus ya. Bagi para ummahat, selain ibadah Ramadan, ada banyak hal kewajiban domestik yang harus diutamakan untuk kenyamanan ibadah keluarga. Dari sekian keutamaan itu, yang paling utama yang harus diusahakan betul-betul targetnya yang mana, Ustadz? Jadi keputus ya pertanyaannya. Pertanyaannya simpel sih. Dari banyak kemuliaan untuk bulan Ramadan, paling diutamakan itu yang mana, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak sekali, Allahul bisawab ya jawabannya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan maka diambil sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Karena ada orang yang tidak sanggup berpuasa tetapi mampu meraih fadilahnya. Misalnya orang sakit bisa, orang haid bisa kan meraih apa yang bisa kita lakukan. Artinya kalau melihat misalnya ini coba lihat nih. Nah, katakan air ini seperempat gelas ini, seperempat botol ini adalah sedikit. Sedikit. Tapi sedikit ini adalah lebih banyak daripada tidak. Lebih banyak daripada tidak. Maka lakukanlah yang sedikit tambah sedikit jadi banyak. Dikembalikan kepada kesiapan kita. Kalau Rasul sih tadi banyak sih ya tausiah bahwa 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga semua keutamaan. Mana yang paling kita singkat kalau di tausiah Rasul tadi adalah coba berazam ingin disinggahi Lailatul Qadar dan kita bisa hidup pada malam Lailatul Qadar. Maka yang lain dapat semua. Kalau orang menyiapkan di Lailatul Qadar, maka insya Allah dari awal malamnya, siangnya kita utamakan, terutama di keluarga. Nah, menyiapkan buat ibu-ibu. Belum lagi ada bayinya. Belum lagi luar biasa. Maka semua itu adalah kesempatan
kita dibukakan khazanah atau gudang amal. Sedangkan stressingnya, kalau tausiah Rasul tadi adalah stressingnya Lailatul Qadar. Maka fadilah-fadilah yang lain di kerjaan-kerjaan lain bisa kita lakukan. Udah gini, ada 4 yang harus kita lakukan minimal di menjelang ini. 1 tadi kan tauhid, yang keduanya sifat. Yang ketiganya kudu minta surga dan kudu minta jauh dari neraka. Dengan cara amal gimana? Cara minta dan cara yang lainnya. Sedangkan mana yang kita utamakan amal kita? Ada yang mengatakan Quran selain puasa, Quran perbanyak. Ada yang mengatakan Quran nggak bisa baca lagi, sudah uzur. Ya sudah, sedekah, memberikan sesuatu yang walaupun kecil, walaupun sedikit. Aisyah sempat memberikan sebelah kurma. Ada mengatakan satu kurma dibelah 2 saking ingin mendapatkannya. Keluarlah hadis. Keluar juga fayaman mithqala dzarratin. Keluar hadis lagi, meskipun sedikit akan jadi banyak. Silahkan, saya tidak mengatakan jenisnya, tetapi raih kesempatannya. Itu Pak. Saya tidak mengatakan jenisnya, tapi raih kesempatannya. Sudah ada kesempatan tidak bisa melakukan pada tidak berat, lewat hari itu. Lewat besok hari. Ayo sebulan yang dapat apa-apa. Silahkan. Di benak kita mana yang mampu. Ternyata Quran paling banyak. Bagus. Sholat diperbanyak lagi. Bagus sunnahnya. Silahkan. Jadi masalah apa yang ini disesuaikan kemampuan kita. Kalau saya katakan ini, nanti ada yang uzur, nggak bisa melaksanakannya. Lakukan sesuatu yang kita mampu. Tetapi ya, tadi 4 itu semua orang mampu. Meminta tidak susah. Mengucapkan yang ringan juga gampang. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustadz Sufyan. Ustadz, mungkin kita biarkan satu peserta untuk memberikan satu pertanyaan. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Boleh. Kami silakan para peserta yang ada pertanyaan disampaikan. Satu aja ya, yang duluan. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan? Oke, baik Ustadz Sufyan, karena belum ada yang muncul, maka ada pertanyaan kembali satu ini. Begini Ustadz Sufyan, ini juga Mahat. Ketika kita sedang haid di bulan Ramadan, Ya. itu amalan apa yang terbaik untuk itu Ustadz? Baik. Ketika saya haid, saya nifas, saya uzur, lain-lainnya apa yang bisa kita lakukan ketika itu? Hebat di dalam dakwah kita ini kan, tidak kosong pagi dan petang, maksuratnya. Karena kita tidak bisa baca Quran secara tadarus. Dan tadarus itu istilahnya tidak boleh sendiri, harus berjamaah. Kan tadarus itu berjamaah kan, ada 2 orang minimal selayaknya. Layaknya malaikat Jibril tadarus dengan Nabi Muhammad SAW. Itu tadarus. Sedangkan bagi yang haid, bagi yang ada uzur lainnya, kemudian ada lagi misalnya yang tidak mampu sama sekali melakukan ibadah lain, maka Rasul menyampaikan yang tadi itu ikthiru dzikroha min ladzat. Perbanyaklah zikir ketika itu kita sadar bahwa semua kenikmatan akan segera hilang atau ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan, mau mengambil apa? Saya tidak mengatakan jenis lagi. Mau mengambil yang mana kita ini? Mengambil perbanyak zikir, maksurat, dan lain-lain, maka silakan. Tetapi buat ibu, luar biasa ibu. Tadi menyiapkan buka puasa saja, menyiapkan sahur saja, masya Allah. Belum lagi rodoah. Maka itu semua pahala besar di bulan Ramadan. Walaupun ibu misalkan tidak mengatakan la ilaha illallah, tidak sholat pula, tidak baca Quran pula, tidak puasa pula, banyak fadilah yang bisa kita lakukan. Satu saja, saya berazam, saya ingin menyiapkan buka puasa untuk suami, saya ingin menyiapkan buka puasa buat anak. Demikian sahur, itu sudah besar pahalanya. Siapa yang memberikan? Ada berapa itu? Ada 14 ya fadilah yang bisa diberikan kepada orang. Salah satu adalah menyiapkan, memberi orang yang lapar. Artinya menyiapkan buka puasa dan mempersiapkan sahurnya.
Bagus lagi Ibu, di jam-jam yang biasa Ibu sibuk, misalnya sibuk duha, Ibu tidak duha, tapi Ibu wudhu, membersihkan saja, menghadap kiblat, zikir, ambil seperempat jam. Karena saya tidak baca Quran, saya tidak sholat, saya tidak sahur. Tapi kebiasaan itu lakukan. Lagi, contohnya misalkan, orang biasa baca Quran, tiba-tiba pikun. Jam itu, jam biasa istiqomah dia baca Quran, pas pikun, jam itu kebiasaannya, dia dapat pahala dari Allah SWT. Terlebih kita ini yang haid, yang nifas, yang uzur, tidak mampu lagi tahajud, tidak mampu lagi duha, karena saya haid. Duduk di waktu duha itu, tetap kita bertasbih, lalu sujud syukur kepada ada kenikmatan tersendiri bulan Ramadan, itu pun pahala yang besar. Dan banyak-banyak lagi. Buat ibu, ibu itu kan pembuka pintu sorga.